Shalom with Frenzy! Welcome back to our online service. Aku yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan juga semangat untuk ibadah hari ini ya. Well guys, aku mengingatkan kalau selama 1 bulan ini kita akan belajar mengenai getting started. Jangan sampai kelewatan setiap materi yang diberikan ya. Dan untuk hari ini, kita akan mendengarkan message dari Niko Yoel Shanto dengan judul New Lifestyle. Jadi siapkan note kalian supaya kalian bisa mengingat semua materi yang diberikan hari ini. Well guys, jangan lupa juga untuk ikut Frenzy Community. Buat kalian yang baru dan mau bergabung, yuk langsung aja DM di Instagram kita di @youthfrenzy. Nah, di Frenzy Community ini kalian akan belajar untuk bisa saling sharing, saling menguatkan, dan juga saling terbuka dengan teman-teman FC kalian. Jadi, yuk bergabung di Frenzy Community ya. Dan spesial info kali ini, kalau minggu depan kita akan beribadah secara onsite hari Sabtu tanggal 29 Januari. So, jangan lupa daftarkan diri kalian di Instagram kita dan juga jangan lupa ajak teman-teman kalian ya guys. Oke guys, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat penyertaanmu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Youth Frenzy. Kiranya kasih penyertaanmu selalu turun untuk setiap kami ya Bapak. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat beribadah.
Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Hari ini pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai begitu luar biasa. Beliau adalah youth pastor dari Bethany Yestoya Malang. Dan ini bukan kali pertama beliau melayani di tempat kita. Setiap kali beliau melayani, aku yakin setiap kita pun akan dikuatkan dengan pengajaran yang disampaikan. Dan hari ini, aku juga yakin setiap kita juga akan dikuatkan kembali dengan message yang akan disampaikan. Pesan hari ini berjudul New Lifestyle, di mana kita akan dikuatkan tentang bagaimana cara kita menghadapi hari-hari yang sekarang ini, bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Aku yakin setiap kita juga bisa untuk melakukan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapkan catatan kalian, siapkan fokus kalian, jangan ke distract sama apapun, biar firman yang disampaikan ini benar-benar clear kita terima dengan utuh. Oke, udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap semuanya. Kalau gitu langsung aja kita sambut Pastor Yoel Sianto. Shalom, Youth Frenzy, Bethany Father's House di Sidoarjo. Saya bersyukur, saya bersuka cita bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, walau secara online. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan saya percaya Roh Kudus masih bekerja di masa-masa kini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat saat ini. Kami percaya Tuhan, walaupun situasi pandemi masih belum selesai, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu, baik di Malang maupun di Sidoarjo. Kami percaya semua anak-anak muda dijamah oleh Tuhan. Dalam sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Dan biarkan firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat dan bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Juga kami sudah memuji mengiman nama Tuhan. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat hadir di tengah-tengah kami, maka Roh Kudus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti sembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat pasti berikan kelegaan dan kekuatan, dan yang butuh jalan keluar, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi setiap engkau dan saya yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami begitu bersuka cita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, damai sejahtera bagi Anda dan saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin kembali saya mau mengingatkan bahwa kita sedang dalam ibadah. Jadi saya harap teman-teman bisa duduk yang baik, tidak makan karena ini bukan nonton film Netflix, dan tidak tiduran karena ini bukan video call, tetapi ini adalah ibadah di mana penuh hikmat. Dan di sini Tuhan hadir. Maka kita mau belajar walaupun kita sedang tidak dalam lokasi maupun kita sedang di dalam rumah, tapi kita mau menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersuka cita bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya ingat terakhir kali berjumpa secara online di tahun 2020, di mana teman-teman Youth Frenzy berulang tahun. Yang keberapa itu mohon maaf saya lupa ya, karena tahun 2020, tapi saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dan teman-teman semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Hartono dan Pastor Kartika, beserta tim penggembala dan keluarga. Juga terima kasih buat teman-teman Youth, Kak Jessica, Brother Ben, dan juga Brother Yongki selaku Ketua Youth Leader yang ada di sana. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Nah, saya mau sedikit kesaksian dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mungkin Anda yang di rumah bersama dengan saudara, boleh saya balikkan ke kiri, katakan, masih percaya Yesus? Saya percaya, walaupun pandemi, tapi iman kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Nah, saya mau sedikit kesaksian karena kemarin saya dihubungi Kak Jessica di tahun 2021 dan ada beberapa pelayanan-pelayanan yang lain yang menghubungi saya, tetapi saya sudah berkomitmen selama 3 bulan untuk saya sabat dari segala pelayanan, dari segala khotbah, karena saya fokus untuk menemani istri dan untuk membesarkan anak kami. Dan puji Tuhan, ini sudah di bulan yang keempat, jadi saya sudah di tahun yang baru juga, jadi saya sudah mulai aktif berkhotbah dan melayani di beberapa pelayanan dan beberapa gereja juga. Nah, saya mau bersaksi sedikit teman-teman semuanya. Saya merasa Tuhan begitu baik, bukan merasa, tapi faktanya Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Sejak tahun 2019, 2020, 2021, hingga 2022, banyak hal-hal ajaib yang saya alami. Di tahun 2019, saya mendapatkan calon istri saya. Di tahun 2020, saya tunangan dan menikah. Dan 2021, saya punya anak. Jadi setiap tahun ada saja kejutan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, itu semua saya percaya karena rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita sedikit supaya teman-teman yang sedang dalam pacaran atau sedang mencari jodoh, saya percaya kalau engkau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan anak Tuhan. Dan singkat cerita, saya tahun 2019 ketemu dengan calon istri saya, dan saya langsung tembak, teman-teman semuanya. Tembaknya nggak pakai dor-doran ya, tapi saya tembak, saya langsung menyatakan perasaan, nggak lebay, nggak alay, ya, jadi nggak di kafe, nggak di apa, tapi langsung di mobil, di mana kami waktu itu saya mau pelayanan di gereja Betani, di Youth Betani Manyar. Saya masih ingat betul, dan saya langsung menyatakan perasaan, saya bilang namanya Vic ya, itu saya panggil Vic, mau nggak? Saya bilang, saya nggak bilang mau jadi pacar saya, tapi mau nggak jadi istri saya bilang begitu. Mulus. Dan ketika itu calon istri saya menjawab, ya aku tak doa dulu. Wih, jawabannya mantul tenan ya, tak doa dulu. Dan itu jawaban yang sangat-sangat rohani. Dan singkat cerita 3 hari kemudian dikabarilah saya ya, aku mau jadi istrinya Kuku. Saya bilang, karena saya bilang saya cari seorang istri dan calon ibu bagi anak-anak saya, dan juga karena saya seorang pendeta dan juga saya calon gembala, sehingga apakah siap nanti engkau mendampingi saya? Dan jika dia jawab, ya siap Kuku. Akhirnya 7 hari kemudian, deg-degan, dan saya merasa angkanya seperti angka Alkitabiah ya, angka 3, angka 7 ya, angka 3 kan kebangkitan, angka 7 sempurna atau hari-hari penciptaan. Dan akhirnya saya datang ke rumah istri saya orang Sidoarjo, di Krian ya, dan kalau teman-teman tahu toko Jatayu itu istri saya. Dan singkat cerita, waktu itu saya kabari istri saya, Yang, panggilannya udah Yang ya, tapi Peyang, ya bukan, ya sayang dong ya. Akhirnya saya bilang, saya mau datang, boleh nggak saya mau menemui orang tua, karena saya mau minta restu gitu ya. Terus singkat cerita, saya datang, saya nggak bawa terang bulan, ya, saya nggak bawa apa-apa karena yang saya bawa adalah kepastian. Terus singkat cerita, saya datang sama calon mertua, saya bilang, tante, boleh nggak anaknya saya pinang sebagai istri saya gitu. Terus saya seketika di situ ada kakek neneknya lagi sembunyi ngumping paling ya. Terus waktu saya tanya boleh nggak, langsung kakek neneknya keluar dari persembunyian berkata, setuju 1000%. Wah, puji Tuhan. Dan direstui oleh calon mertua, kakek nenek calon saya juga, papa mama saya merestui, dan semua keluarga besar merestui, dan akhirnya kita tentukanlah hari di mana kita akan tunangan dan menikah. Dan puji Tuhan, itu semua berjalan dengan baik, dan saya percaya anak-anak Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kamu merasa sepertinya kok sepertinya jalan sendiri, nah hati-hati, kembalilah kepada jalan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa hari-hari ini tidak ada yang pasti, teman-teman. Yang pasti hanya Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya di kolom komen, yang pasti hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kita nggak pernah menyangka akan ada pandemi. Dulu kita ketawa-ketawa ya, mana mungkin ada pandemi, kita kan pasti tahan daripada virus-virus. Buktinya kita semua ketakutan, panik. Tapi saya mau berkata bahwa kasih Tuhan Yesus, mujizat dan berkatnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu katanya libur cuma 2 minggu ya, tapi ternyata bukan 2 minggu liburnya, 2 tahun sekolahnya online ya. Tapi saya percaya dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Boleh tulis di kolom komen, God is good all the time. Ditulis, God is good all the time. Dan saya mau katakan, hari-hari kita harus pakai apa yang namanya ini, masker ya. Di Malang ada bapak-bapak sudah pakai masker tapi tetap pingsan.
Setelah diselidiki kok bisa tetap pingsan. Ya pingsan karena ternyata maskernya tidak diganti 1 bulan. Jadi pingsan karo apa deui. Jadi teman-teman semuanya, walaupun di rumah aja atau sudah mulai beraktivitas, tetap kita jaga kebersihan. Ya. Dan puji Tuhan, kemarin juga anak saya lahir di bulan September, 16 September, banyak kejadian kesaksian yang ajaib, dan tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan mungkin ada teman-teman bertanya, kok bisa namanya sama kayak papa dan kakeknya? Saya punya sebuah doa, karena saya dan istri saya awal kita married, kita udah berjanji ya kita mau punya anak, dan anak pertama kita mau anak laki-laki, dan puji Tuhan jawab anak laki-laki. Oleh sebab itu arti nama Yoel yaitu adalah Yahweh Elohim, artinya Tuhan adalah Allah, dan Samuel itu artinya Shamael, artinya Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Jadi Yoel Samuel artinya Tuhan adalah Allah yang menjawab setiap doa kita. Dan kenapa nama Yoel ada di depan? Supaya kalau nanti pelajaran, kalau ikut presentasi, urutan terakhir. Karena huruf G, tapi nggak tahu kalau sama gurunya dibalik dari abjad paling belakang. Nah, gitu ya. Tapi saya percaya, semua itu rancangan Tuhan, dan puji Tuhan anak kami lahir secara dengan baik. Jadi istri saya secara operasi sesar, karena istri saya ada minus, dan kalau minus itu harus berhati-hati. Kalau normal karena kan harus ngeden ya, dan kalau ngeden itu bahaya buat mata, sehingga kita secara operasi sesar, dan tanggal 16 September puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, sehat hingga kini. Dan 16 Januari yang lalu hari Minggu kita merayakan 4 bulannya anak kami. Semua itu Tuhan baik. Maka saya percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang baik buat saya dan istri saya. Maka Tuhan Yesus juga sanggup melakukan yang baik buat teman-teman semuanya. Karena Jesus is our hope. Yesus adalah harapan kita di tengah situasi. Anda mau berharap dengan manusia, nggak akan bisa. Dengan saudara, tetap ada salah. Dengan orang tua, ada kurangnya. Tapi dengan Yesus yang sempurna Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Terus saya berkata sama istri saya, ya, kalau saya berkata dengan teman-teman, yang di dunia ini berubah semuanya, tidak pasti, hanya Yesus yang pasti. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau sama istri saya ada 2 hal yang tidak pernah berubah. Ya, yang pertama Tuhan Yesus, dan yang kedua cintaku padamu. Iya, itu ya. Jadi itulah hal yang pasti. Nah, saya dikasih pesan oleh Kak Jessica, juga oleh Brother Ben, juga oleh Brother Yongki juga, bahwa saya dikasih tema tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan lifestyle yang baru. Karena kita tahu ada istilahnya normal, ada hal-hal sebagainya, dan kita tahu juga teknologi yang lama. Saya katakan yang lama karena ada yang baru. Yang lama itu 4.0 dan yang baru adalah 5.0, di mana di situ ada metaverse, ada NFT, dan ada sebagainya. Tapi saya mau bahas dulu tentang waktu. Ya, kita mau buka di Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17 ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Tapi sebelum itu, tadi saya ada kenalkan anak saya. Mungkin saya bisa minta tolong tim multimedia untuk nanti tampilkan foto anak saya ya. Jadi ini foto saya dengan anak saya, dan di situ Tuhan Yesus baik. Ya, kembali lanjut dalam firman Tuhan. Di situ dikatakan, karena itu, Efesus 5 ayat 15 sampai ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini orang bebal dikatakan orang dunia, di mana hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita mau seperti orang arif. Saya tahu arif ini juga nama orang biasanya ya, karena nama adalah doa. Ada arif, ya, ada tegar, ada ikhlas, ya, ada wahyu. Nah, mungkin ada teman-teman namanya wahyu. Saya yakin teman-teman berarti bukan dilahirkan, tapi diturunkan, karena wahyu diturunkan. Ya. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Nanti saya akan jelaskan tentang waktu ya. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sini ada kata-kata kunci, yaitu waktu, hari-hari, arif, dan janganlah bodoh. Nah, saya mau bahas satu persatu supaya teman-teman bisa menanggapi bagaimana kehidupan kita di era modern ini. Ada 3 jenis waktu yang kita pelajari, yaitu ada kronos, ya, ada kairos, dan ada aion. Apa itu kronos? Kronos adalah waktu sehari-hari kita, atau kalau bahasa lainnya kronologis. Jadi hari-hari seperti waktu, detik, jam, menit itu adalah kronos. Tapi ada yang namanya kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah waktu Tuhan. Kalau saya bisa menggambarkan waktu Tuhan itu seperti jam pasir. Artinya suatu saat ada,
bisa habis, bisa tidak ada. Nah, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Dan ada waktu aion. Aion adalah waktu yang tidak terbatas. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana nanti hidup yang kekal, bagaimana waktu-waktu yang lalu, itu adalah aion. Nah, saya mau jelaskan dulu tentang kronos ya. Kronos itu artinya waktu di mana kita jalani hari-hari ini. Kita mau lihat yuk di Mazmur 90 ayat yang ke-12 ya. Kita lihat di Mazmur 90 ini ada lagunya ya, dan ayat yang sangat terkenal, ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di situ ada kata di Efesus adalah arif dan bijaksana. Saya yakin kata arif dan bijaksana memiliki linear atau memiliki garis besar yang sama, di mana di situ ada kata hikmat atau wisdom. Nah, di situ dikatakan ajar kami menghitung hari-hari. Kalau kita lihat di ayat Efesus tadi ada kata hari-hari. Nah, kalau kata waktu yang digunakan di Efesus itu menggunakan kata kairos. Nah, kairos itu apa sih? Kalau saya bisa katakan kairos adalah momentum. Ya. Jadi kalau ada kalimat berkata kesempatan tidak datang dua kali, bagi saya kesempatan bisa datang dua kali, tapi momentum atau kairos itu tidak bisa datang dua kali. Contoh, apa maksudnya, Pastor Yoel? Nah, di sini saya kasih contoh. Saya tahun 2017 saya sekolah Alkitab di Singapura. Di Singapura dan di Indonesia pada saat itu sangat-sangat viral salah satu merek keripik singkong telur asin namanya Irvin, dan sangat-sangat viral sekali. Dan dulu di Malang juga viral telur asin. Di Malang dulu juga ada namanya es kepal Milo ya. Oh, viral. Nah, saya mau tanya, ketika itu saya punya kesempatan untuk berbisnis keripik singkong atau keripik kentang salted egg. Apakah saya bisa menjual pada saat itu? Ya, saya bisa. Tapi ketika saya menolak, apakah saya tetap bisa menjual di saat-saat ini? Saya katakan, ya, tetap bisa. Tetapi eranya sudah berbeda, momentumnya sudah berbeda. Tahun 2022, apa yang viral? Makanan Korea kah? Makanan Eropa kah? Jadi momentum seperti itu. Kalau saya menjual saat ini mungkin eranya sudah berbeda. Seperti es kepal Milo. Sekarang di Malang udah jarang orang jual es kepal Milo. Tapi tahun 2017, 2018 itu semua jual es kepal Milo. Sekarang apa yang viral? Boba, ya. Terus apa lagi? Minuman-minuman, kopi. Dan belum tentu minuman-minuman itu juga akan tetap sama karena itu berganti, momentumnya berganti. Nah, sama. Kairos Tuhan, bagaimana cara tahu kairos Tuhan? Harus hidup dekat dengan Tuhan. Makanya janganlah bodoh. Bodoh apakah berarti nilai kita jelek 50, 60, D, E, F? Apakah seperti itu? Tidak. Alkitab mencatat dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan ada permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi definisi orang bodoh di Alkitab adalah orang yang tidak mau hidup di dalam didikan firman Tuhan. Kenapa? Orang-orang bodoh itu orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Contoh apa? Membunuh, mencuri, memfitnah. Itu adalah perlakuan orang-orang bodoh. Mungkin Anda berpikir, kok bisa ya dia membunuh orang tuanya? Kok bisa dia mencuri hak orang tuanya atau menjual hak orang tuanya? Ya karena tidak hidup dalam hikmat dan didikan Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak Youth Fancy dimanapun engkau berada saat ini, Anda semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga beroleh pengetahuan dan hikmat. Nah, di Mazmur 19:12 dikatakan hari-hari. Hari-hari Anda perlu mengetahui bahwa dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani atau Greka, sedangkan kitab Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani atau Hebrew. Nah, dikatakan di situ hari-hari menggunakan kata yamainu, ya, atau bisa dikatakan days atau hari-hari juga bisa dimaknai kronos. Dan di Efesus juga hari-hari juga menggunakan kata kronos. Jadi ada waktu kairos, ada kronos atau hari-hari. Nah, di sini kita mau teman-teman untuk kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sehingga kita tidak melewatkan setiap waktu Tuhan yang ada. Makanya pergunakanlah waktu yang ada. Nah, anak-anak muda, kita buka ya sekarang di Roma 12 ayat yang kedua. Di sini saya akan masuk ke topik tentang bagaimana menyikapi metaverse. Apa sih metaverse itu? Ya, betul. Oh, udah betul-betul aja ya, karena saya yakin Anda semua tahu. Facebook telah mengganti company-nya dari Facebook menjadi Meta. Di situ ada Instagram, ada WA, ada Facebook, dan ada berbagai macam yang diakuisisi dan dimonopoli. Dan saya juga melek teknologi karena saya di Malang, selain saya sebagai youth pastor, saya juga melayani di bidang live streaming multimedia, jadi saya mengikuti teknologi. Dan ketika diganti Meta, di situ akhirnya muncul namanya Metaverse. Apakah Metaverse itu? Metaverse itu adalah dunia
digital di mana teman-teman sebetulnya udah zamani kok. Kalau dulu main game Ayo Dance ya, atau main RF, ada mungkin kalian yang zaman sekarang nggak ngerti ya apa tuh itu. Pastor Yoli berarti udah purbakala ini kok ngerti yang gitu-gitu ya. Enggak ya, saya era 2000-an ya, era 90s gitu ya. Kalau sekarang seperti kalian main apa ya, PUBG ya, Mobile Legends dan sebagainya, di mana ada virtual akun di situ dan Anda bisa ngobrol-ngobrol tapi bukan Anda secara fisik tapi secara dunia maya. Nah, metaverse ini nanti di mana di situ ada avatar-avatar kalian bisa buat, kalian bisa punya rumah digital, kalian bisa punya kantor digital, bahkan kalian bisa punya bisnis digital di situ. Nah, bagaimana kita menanggapi? Yuk kita lihat dulu di Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya mau katakan, kita harus tahu kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Ya baca firman. Kalau aku sekolah minggu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, Anda tidak akan mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Saya kembalikan lagi untuk kita back to the Bible. Jangan what pastor said, no, what Jesus said. Jadi saya mau kembalikan kepada firman Tuhan. Jangan apa kata Koyoel, apa kata pastor Yoel, enggak. Apa kata Yesus, apa kata firman Allah. Jadi harus kembali. Nah, bagaimana menyikapi ini? Sebelum lanjut, di situ ada kata, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Anak-anak muda, kalau engkau nggak berbeda dengan dunia ini, engkau akan dianggap sama. Engkau nggak akan bisa menjadi dampak. Sepanjang pandemi ini, saya banyak menginjil secara online, banyak yang konseling secara online, banyak yang belajar firman secara online. Kalau engkau sama dengan dunia ini, saya mau tegur keras buat setiap pelayan Tuhan. Kalau engkau udah nyanyi memuji Tuhan, tapi engkau kalau di gereja Roh Kudus, di luar Roh Kudus, kalau di gereja haleluya, di luar haleluput atau halelupa, Anda nggak akan jadi berkat. Dan pelayananmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan klasik sebelum saya lanjut ke metaverse ya. Yaitu, bagaimana anak-anak Tuhan? Ya, karena banyak yang tanya, Pastor Yoel, apakah boleh anak Tuhan merokok? Apakah boleh anak Tuhan tato? Apakah boleh anak Tuhan A, B, C, D, Z, sampai Z? Saya akan membahas secara general. Ya. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik yang seringkali pertanyaannya ambigu. Jawabannya ambigu. Ambigu itu apa sih? Jawabannya 50-50. Abu-abu. Contoh, kenapa orang Kristen nggak boleh merokok? Pasti jawaban yang klasik adalah karena itu tidak sehat. Tidak baik bagi tubuh. Saya mau jawab. Menurut survei di dunia, pembunuh nomor 1 itu bukan rokok. Tapi gula, glukosa, diabetes, serangan jantung. Jadi rokok ya tidak terkait dengan sehat. Dengan kesehatan. Tetapi kenapa lebih baik, di sini saya katakan bukan boleh atau tidak, lebih baik orang tidak merokok, karena saya akan menyimpulkan dan teman-teman akan menyimpulkan sendiri nantinya. Kenapa? Saya punya 3 takaran. Ya, di Korintus pun sudah dikatakan, semua boleh, ya boleh, tapi tidak semua membangun. Semua benar, ya benar, semua salah, ya salah, tapi aku tidak mau diriku diperhamba oleh sesuatu. Maka ada 3 hal. Ketika anak-anak muda mau melakukan sesuatu, ada 3 hal ya yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Kalau itu tidak memuliakan nama Tuhan, itu berarti melenceng dan itu dosa. Karena dosa itu artinya hamartia, di mana tidak tepat sasaran. Jadi, kalau yang kamu lakukan tidak memuliakan Tuhan, ya itu dosa. Yang kedua, apakah itu menjadi berkat atau tidak berkat? Kalau kamu melakukan itu, menggunakan itu, dan tidak jadi berkat, ya jangan dilakukan. Yang ketiga, adiksi atau kecanduan. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan-pertanyaan itu. Kita balik ya. Bagaimana anak muda? Apakah orang Kristen boleh merokok? Oke, kita kembali. Apakah merokok memuliakan Tuhan? Apakah merokok menjadi berkat bagi sekitar? Dan apakah merokok tidak membuatmu kecanduan? Kalau 3 ini terpenuhi, jangan lakukan. Sekarang kita bahas tentang tato. Apakah tato ini memuliakan nama Tuhan? Kalau memuliakan, ya silakan lanjut. Apakah tato menjadi berkat? Kalau tidak menjadi berkat, atau menjadi berkat, kalau tidak menjadi berkat, ya jangan lakukan. Apakah membuat kecanduan? Saya yakin orang kalau tato nggak mungkin 1, pasti akan nambah, percaya saya. Makanya lebih baik tidak bertato. Tetapi kalau ada teman-teman yang sudah bertato, ya sudah, itu hanya appearance, itu hanya tampilan fashion saja. Tapi kalau itu tidak menjadi berkat, ya jangan diteruskan. Terus apalagi yang seringkali di kalangan muda, percing misalnya. Apa tuh percing ya?
kangkung, bukan, itu pelecing ya. Ini percing itu tende ya. Tende misalnya, atau semir misalnya, rambut semir. Karena saya sebagai pendeta seringkali orang bilang, ya pendeta harusnya nggak semir, harusnya pendeta nggak gini nggak gitu. Makanya saya katakan, karena saya ini adalah public figure atau hamba Tuhan, apa yang saya kenakan, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan mau untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali lagi soal percing. Ya kembali lagi, apakah percing bagi laki-laki ya memuliakan nama Tuhan apa tidak? Menjadi berkat? Tidak. Adiksi apa tidak? Nah, 3 poin ini sehingga teman-teman bisa bukan lagi tanya boleh apa tidak boleh, tapi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, seperti saya menjadi hamba Tuhan, apa yang saya pakai, saya tidak mau menjadi batu sandungan. Ada yang bilang, nggak apa-apa pastor pakai barang-barang mewah. Bagi saya, apa yang saya pakai, saya tidak mau menjadi batu sandungan. Saya katakan, kalau baju 100.000 sudah cukup, kenapa saya harus beli yang 1 juta? Bukankah 900.000 bisa saya gunakan untuk saya menolong orang, memberi makan orang, memberi makan jemaat, menolong diakonia? Maka hari ini saya mau katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini menawarkan kemewahan. Tapi saya mau katakan anak-anak muda, kita harus menawarkan kebenaran bagi setiap anak-anak muda. Ya, karena kita sering terjebak. Anak-anak muda, sudah banyak engkau pakai baju supaya engkau dihargai orang lain. Maksud saya, baju bermerek ya. Tapi buat apa kalau kamu beli baju bermerek, tapi kamu nyicil, dan itu menjadikan kamu terjerat oleh kredit, oleh utang. Lebih baik kamu pakai seadanya. Toh, yang penting kamu nyaman, bukan orang lain. Kamu tidak menyenangkan orang lain kok. Kamu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke Metaverse dan NFT. NFT itu adalah kita jual barang secara digital, dan harganya kemarin ada yang bisa sampai 1 triliun, bisa ratusan miliar. Bagaimana tanggapan tentang saya untuk menyikapi ini? Tentunya zaman pasti berubah. Zamannya Pastor Hartono mungkin nggak waktu Pastor Hartono masih SMA atau SMP mungkin nggak ada internet seperti sekarang. Zaman saya pun loh ya, kalau mau internet itu harus janjian sama orang tua karena harus copot telepon dan ditancapkan dan titut 08984 kali deng. Dan dulu kecepatan internet ya 512 kilobyte aja udah kencang banget teman-teman. Sekarang kamu 1 megabyte aja udah ngerasa lamban karena udah 50 megabyte. Dulu saya masih zamani disket, bayangin. Sekarang udah zamannya, dulu saya zamani flash disk 128 mega itu harganya 500.000. Sekarang kamu beli 50.000 udah dapat 4 giga atau 8 giga. Artinya zaman pasti berubah. Termasuk kalau dulu Pastor Hartono menjamani kalau telepon pakai pager ya nggak ada sekarang. Saya masih zamani telepon umum, masukin koin 100 rupiah, masukin koin 500 rupiah, masih zamanin. Kalian mungkin udah nggak zamanin. Kalau kita masih remaja, kelas 1 SMA. Saya dulu ada namanya Wartel. Ayo. Anda nggak zaman, mungkin Anda nggak zaman nih karena sekarang Anda pakai handphone aja sudah smartphone gitu. Saya masih zamannya pakai Nokia yang dimana kalau dibanting ke lantai, lantainya yang retak. Kalau HP sekarang HP ada yang dibanting, HP ada yang retak ya. Terus HP Nokia dibalangin ke tembok yang retak. Saya masih zamani ya. Tapi itu era itu telah berubah semua. Dulu kalau zaman sekarang zamannya tok ya, yang saya masih zamanin namanya Musical.ly. Mungkin ada yang tahu atau enggak, Musical.ly itu udah hilang. Dulu orang suka main COC. Sekarang udah jarang orang main COC, yang ada Mobile Legends, PUBG. Artinya zaman berubah. Sama seperti Metaverse. Artinya memang zaman berubah. Nah, kita mau melihat satu firman Tuhan di Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita lihat ya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pesan penting pada hari ini adalah Yesus adalah harapan dan Yesus tidak pernah berubah. Sejak zaman 2022 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah berubah. Dan firman-Nya, ya dan amin, keselamatannya pasti bagi setiap orang yang percaya. Jadi teman-teman, dunia boleh berubah, tapi Yesus tidak berubah. Maka dari itu, sampaikan firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya zaman Yesus dan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman Yesus kendaraannya apa? Keledai. Ya, keledai. Tapi zaman sekarang masa kita mau naik keledai ke tol? Saya mau Kak Jess undang saya misalnya.
Pastor Joel, bisa nggak ke Sidoarjo? Oke, karena saya pegang firman Tuhan. Yesus naik keledai, saya ke Sidoarjo naik keledai. Ya kalian nunggu saya setahun, nggak nyampe ke Sidoarjo. Nah, jadi teman-teman, menyikapi firman Tuhan, kita juga tidak boleh harafiah. Memang ada konteks ya, makanya kalau firman Tuhan ada konteks, ada harafiah. Kita harus tahu konteksnya. Jadi jangan semena-mena, saya mau ikut Yesus. Yesus pakai keledai, saya ke gereja juga pakai keledai. Ya nggak gitu. Sama seperti metaverse. Kalau ada yang bilang, ini akhir zaman. Memang ini akhir dari akhir zaman. Yohanes Pembaptis pun dari zaman dulu berkata apa? Bertobatlah. Karena kerajaan Allah semakin dekat. Itu 2000 tahun yang lalu loh. Sekarang pun saya tetap berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah, kerajaan sorga semakin dan semakin dan semakin dekat. Kita nggak pernah tahu kapan harinya, makanya berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Nah sekarang berkaitan dengan metaverse, what is all about? Rootnya apa? Akarnya apa? Jawaban saya, it's all about money. Semua tentang uang. Saya mau kasih tahu apa beda Tuhan dengan manusia. Kalau manusia menciptakan sesuatu, kita terikat dengan ciptaan kita sendiri. Tapi kalau Tuhan tidak terikat dengan ciptaannya. Tuhan menciptakan kita, Dia menyelamatkan kita bukan karena kita, tetapi karena Dia. It's all about Him. Bukan tentang us. Bukan it's all about us. Karena Bapa begitu besar kasih akan dunia ini sehingga putranya tunggal itu Yesus diutus ke dunia ini. Dan setelah Yesus naik, Bapa mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita agar kita sanggup tetap setia hingga kedatangan yang kedua kali, hingga kita dipanggil kepada Bapa di surga. Nah, akarnya adalah uang, teman-teman semuanya. Coba HP yang nyiptakan siapa? Manusia, tapi kita terikat kan dengan HP. Ada semua lo nggak bisa kalau lepas dari HP. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. HP-mu nih hartamu. Kamu kalau nggak bawa HP-mu, kamu akan terasa apa? Akan terasa terikat. Begitu juga dengan kalau kamu bawa HP tapi nggak ada kuota, akan bingung juga. Ada HP, ada kuota, nggak ada cacasan, akan bingung juga, ya kan? Apalagi ada HP, ada cacasan, nggak ada kuota, bingung, menumek digosak, gesek. Nggak bisa, kita terikat dengan ciptaan kita. Coba uang, siapa yang menciptakan uang? Manusia. Awalnya sistem barter, kalau kalian belajar sejarah. Sekarang sistem uang. Kita pun terikat dengan uang. Ayo, kita yang betul kan kita uang untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Nah, kita mulai ayat kesukaan kita semua. Yuk, ayat apa? Ayat terakhir. Kita mulai di 1 Timotius. 1 Timotius 6, ayat yang ke-10. Ini menjadi penutup, karena segera akan saya tutup khotbah saya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Teman-teman semuanya, karena uang, karena mamon. Makanya dikatakan firman Tuhan, mamon atau uang adalah hamba yang baik tapi Tuhan yang jahat. Kamu bisa pakai uang untuk kebaikan, tapi kalau kamu terikat dengan uang, kamu akan jadi jahat. Makanya kalau ada yang saya tanya sama saya, kok Yoel, Pastor Yoel, boleh nggak orang Kristen itu kaya? Saya jawab, boleh. Dengan kamu kaya, kamu bisa tolong orang, kamu bisa tolong gereja, kamu bisa tolong panti asuhan, kamu bisa tolong banyak orang. Tapi kalau cinta uang itu yang salah. Punya uang boleh, cinta uang tidak boleh ya. Dan saya mau katakan, karena cinta uang, sesama saudara bisa saling bunuh. Sesama anak dan ayah bisa membunuh. Istri dan suami bisa membunuh. Saudara bisa saling di pengadilan tuntut-tuntutan. Makanya apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi metaverse, everything about it is all about money. Tentang uang. Karena di situ akan ada bisnis, akan ada uang. Yang pasti apa? Kita jalani setiap zaman ini tetap beriman di dalam Yesus. Akan ada masa penganiayaan, akan ada masa pengangkatan. Ketika kita dianiaya, tetap setia di dalam Tuhan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. So, kalau saya bisa simpulkan, metaverse, NFT itu adalah bisnis atau role bisnis yang baru. Coba sekarang kita nggak pernah nyangka kita bisa cari uang dari YouTube. Kita bisa cari uang dari Instagram. Teman-teman, bahkan banyak orang berpikir kita ngepet karena nggak pernah ke kantor tapi duit banyak. Ya karena kita kerja dari rumah. Work from home. Kita kerja dari internet. Zaman sudah berubah. Sudah tidak lagi konvensional. Teman-teman semuanya,
Di akhir khotbah saya mau katakan, Jesus is our hope. Yesus adalah harapan kita. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus, karena Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat, dengan waktu yang teman-teman gunakan untuk ibadah. Saya percaya semuanya tidak sia-sia dan Tuhan memperhitungkan jerih lelah kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau kita berdoa menutup firman Tuhan ini, dan saya rindu berdoa kepada Roh Kudus tidak dibatasi oleh Roh Tuhan dan Roh Tuhan. Dan saya rindu berdoa buat teman-teman semuanya. Boleh teman-teman mengangkat tangan kanan dan tangan kiri taruh di dada. Saya tidak bisa melihat teman-teman bisa melihat saya, tapi saya percaya Roh Kudus menjamah hati teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Youth Friends yang ada di Bethany Father's House Sidoarjo. Hamba-Mu percaya di tengah zaman situasi yang tidak pasti, perubahan zaman yang drastis, mau ada metaverse, mau ada NFT dan sebagainya. Tapi firman-Mu tetap, walaupun langit bumi berlalu, namun firman dan perkataan-Mu tidak pernah berubah. Hamba-Mu berdoa Tuhan menjamah setiap tangan-tangan yang diangkat dalam pekerjaan, studinya, keluarganya Tuhan. Pemulihan terjadi, hadirat-Mu memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberikan kelegaan dan kekuatan, dan yang butuh jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang percaya. Hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai memberkati Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Hartono, Pastor Kartika, juga pemimpin-pemimpin Youth Friends yang ada, mulai dari Kak Jessica, Brother Ben, Brother Yogi, dan semua pelayan dan jemaat semua diberkati, ditolong Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Salam dari Malang, dari saya, istri, dan anak saya. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Thank you buat Pastor Yoel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat jelas juga buat setiap kita. Di mana kita harus bijak nih buat menghadapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita harus tahu mana yang berguna, mana yang membangun kita, mana yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena ingat, tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, yuk sekali lagi kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami juga dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yoel. Tuhan juga, kami mau berdoa juga buat Pastor Yoel yang sudah menyampaikan firman ini. Biarkan melalui pelayanannya semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Memberkati kehidupannya, memberkati istrinya, juga memberkati anaknya. Memberkati juga buat setiap jemaat yang digembalakan oleh beliau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat setiap friends members ataupun setiap viewers yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan yang berkati di dalam setiap sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam pekerjaan, atau setiap hal apapun yang sedang mereka dipercayakan saat ini. Tuhan yang buat mereka berhasil dan beruntung. Mencurahkan berkat-Mu juga buat setiap kami, Tuhan yang jauhkan dari segala mara bahaya, penyakit apapun yang mengancam di sekitar kami. Tuhan ada Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di kesempatan berikutnya, di dalam ibadah kami atau pertemuan kami yang berikutnya dengan keadaan yang lebih baik lagi. Tuhan jagai semangat kami, biarkan kami juga selalu excited di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Tuhan berkati.